Salam suksma angling darmo. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu kepada semua saudaraku semeton nyamanit setunggal urip. Dumugi ratu temui semetone sareng sami statu kena lan rahayu, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Tetap semangat di dalam menjalankan segala apapun bentuk aktivitas pekerjaannya. Kita harus syukuri apapun bentuk kegayaan aneh di depan aja widi aja Tuhan harus kita syukurin. Kenapa kita harus syukurin? Karena itu bentuk daripada anugerah paice. Kegayan kan paice, penyakit sekalipun nak paice, musibah sekalipun tuh nak paice juga. Pasing cara yang mungkin pemikiran kita selama ini kan banyak yang agak salah wesel, terbatas, keliru. Seakan paice itu mindset pikiran kita adalah sesuatu hal yang menyenangkan buat diri kita, hidup kita saja. Karena ini raga sampun belajar ajaran ketuhanan, spiritual, lebih banyak kita mendekatkan diri pada Tuhan, lebih banyak kita belajar untuk hukum penciptaan Tuhan. Jeli melah nak paice. Itu semua adalah rezeki. Ada namanya nak hidup, ada kematian, ada mati, ada hidup. Ada siang, ada malam, ada siang, ada hujan, ada panas, ada hujan. Ada nih orang nak baik, ada nak dharma, ada nak jelek, ugig, dharma. Ada yang nyata, tidak nyata. Ada hitam, ada putih, ada hitam. Artinya itu sudah memang hukum takdir Tuhan. Iraga sebagai manusia, salah satu ciptaan beliau, disinilah kita belajar untuk sadar diri. Kita manusia tidak punya wewenang untuk mengatur hukum-hukum kebenaran beliau. Iraga manusia etikanya kan hanya bisa berencana, apa nih rencana iraga, terus usaha dengan tulus ikhlas semampu iraga, dan juga imbangi dengan doa dan ikhtiar doa, kembali serahkan pada yang widi, pada beliau. Tak mundur telu mantentu. Jadi intinya raga hidup yang lebih banyak hidup tenang. Kunci dasar pertama adalah raga lebih banyak bersyukur. Kurangi ngitungan milik orang lain. Ya, jaga lidah kita, jaga ucapan kita. Banyak mendekatkan diri pada Tuhan, banyak mendoakan leluhur, banyak berbuat kebaikan. Itu kunci-kunci itu harus kita pegang. Ya, iraga hormat orang tua, ya bakti yang leluhur. Makanya yang iraga hidup hanya dasar pakem-pakem hukum lahiriah saja iraga pakai. Seperti raga berdua, raga pandai. Tapi raga sing lah ilmu kebijaksanaan, lidah ucapan iraga yang nisi metulang nih raga ngawang ngeraos. Raga sering menyakiti perasaan orang, misi bin sombong, bin takabur, hancur hidup kita. Salah satu kehancuran manusia yang paling mudah adalah kita sombong, takabur. Dan juga sering kita mengutarakan kata-kata yang menyinggung orang lain. Untuk itulah marilah kita yakinkan dulu agar hidup kita tenang dalam hidup ini maupun di akhirat nanti, maupun nanti reinkarnasi misalnya. Iraga belajarlah mengelola pikiran dengan baik. Rohani kita itu kita ya ajegang. Ini raga rohani raga, pikiran jiwa raga terasa dengan baik, dengan suatu tuntunan ajaran yang bijaksana, apalagi ajaran yang untuk lebih banyak dekat sama Tuhan, yang berhubungan dengan hukum penciptaan. Iraga akan, ego kita akan lebih banyak berkurang. Rasa pengakuan raga, sombong iraga akan banyak berkurang. Justru timbullah jiwa-jiwa dharma, jiwa welas asih, jiwa menolong, jiwa cinta kasih, jiwa medalem, sing tegaan. Liu nak ejani ngajegang dharma, nu masih dengan cara-cara kekerasan. Kekerasan itu bisa kita lakukan manakala sudah terpaksa. Aneh orang bengkung bisa ngelawan, dia bengkung sing lawan ya tatuan wangun dengan cara kita ya dialog,
ya kita merembung dengan cara kita ya diskusi dengan cara hukum yang benar ya. Kalau memang secara baik-baik tidak bisa kan ada proses hukum. Tapi cara kekerasan itu adalah nomor sekian, itu pun terjadi yang membahayakan Irage, membahayakan orang lain, maupun istilahnya sudah memang orang itu menciptakan suatu hal-hal yang memang membuat anarkis yang memang kita bela diri. Masing istilahnya raga ngajegang dharma, tapi jiwa raga sing dharma. Disitulah orang-orang namanya pembela ngajegang dharma, tapi raga kadang-kadang munyi bisa dharma, dharma, dharma. Tapi raga tutur raga dan ngomong dharma, tapi perilaku raga sing dharma. Makanya kalau kita di dalam mencarang dharma, yang penting lah jiwa raga lo teliti, banyak kendalikan dulu, terutama bagaimana kita jadi manusia, ya biar tenang dulu. Kalau kita tenang taksu kita kan bagus, tapi kalau kita jiwa kita sudah tenang, yang adalah ego, emosi, ambisius, ya buta yang jalan, disitulah kita ada kepalsuan. Apa yang kita omongkan itu tidak sesuai dengan apa yang memang kita lakukan. Kan akhirnya kita menipu orang, menipu diri sendiri, yang menipu Tuhan. Akhirnya Ratu berpesan kepada Nasira aja yang ngugu raus Ratu. Iraga hidup di dunia niki nak simak lo, nak bisa mak lo. Ane orang simak lo nak angkian menyilih sing tawang jadi ngeros bisa juang angkian ngalahin. Nah, inilah tabung karma yang baik dengan dasar hati tulus. Apapun yang kita lakukan kepada orang lain asal hati tulus dan sesuai kemampuan, sing perlu raga ngai-ngai. Nah, Tuhan sudah akan mencatat segala apapun yang kita lakukan. Pikiran iraga seperti apa udah tahu beliau. Untuk itulah marilah kita semuanya belajar untuk murat sarira. Lebih banyak kita ke dalam lo introspeksi. Oh, hidup iraga lebih banyak memperbaiki diri dulu sebelum memperbaiki diri orang lain. Anak nyalang orang lain paling gampang. Ya, apalagi memojokkan orang lain. Seorang dharma, manakala ada orang salah, kita beritahu nasihati. Selama dia ada kesadaran kita tuntun, bukan kita pojokan, apalagi kita musuhi. Karena kita yakin di setiap ciptaan manusia tuh, di setiap ciptaan Tuhan tuh, di manusia, binatang, tumbuhan, hewan, binatang, ya tumbuhan maupun apapun ada Tuhan. Jadi kita jangan semena-mena. Rugi misalnya raga mayatnya maturan kamu may tangkil sembayang menjape punya gelar spiritual iraga embel-embel menggenap kesuciannya, tapi pikiran iraga kotor, ucapan raga juga ngawak-ngawak, sering menyakiti perasaan sesama, sikap raga sering membuat orang lain menderita, rugi. Nak cari jalan nak kebanyakan manusia kan kebanyakan mencari hukum lahir ya. Pengen colan iraga dilihat orang lain sebagai orang yang mungkin bagaimana, tapi untuk ke dalam dulu apakah kita sudah mampu bisa, paling tidak kita ada niat dan usaha dulu, untuk bagaimana kita mengendalikan ego ya. Seorang penegak dharma itu kan dia adalah untuk menegakkan dirinya, dharma yang dalam tubuhnya itu, adharma yang dalam tubuhnya itu kita tegakkan biar jadi dharma. Terutama misalnya ego, sombong, aku, ajum, misalnya beniraga ngaku-ngaku seperti ya jadi orang kuat, orang sakti, orang macam-macam. Jiwa-jiwa aku tuh tinggalkan. Karena semuanya menyilih. Apalagi kita yakin Ratu mengajarkan, maaf, dari 2007 ajaran hukum penciptaan bahwa iraga nak nyamu setunggal urip, iraga nak kerja nyamu nih ajak jin setan, ajak bebuda nak nyamu. Kenapa orang nyamu? Nah, ya ciptaan widi, ciptaan Tuhan. Cuma dia tugasnya berbeda. Tugasnya memang mengganggu kita. Iraga iman raga diganggu, mang de iraga tuh paling kerja widi, kerja dewa betara. Jadi sing ada ganggu patuh ya sing ada penjahat, polisinya apa gana? Sing ada penjahat, sing perlu be iraga susah belajar di sekolah mengenai namanya ne luung, ne sing luung. Ini yang harus dijalankan, ini tidak. Memang kejang berlurus-lurus saja. Tapi kita sebagai manusia tentunya harus mempunyai keyakinan, kesadaran kita dikasih kelebihan oleh Tuhan, tentunya itu manfaatkan untuk mencari atau menggali sesuatu yang positif dan amalkan yang positif. Berbagilah kita kebaikan kepada sesama dengan dasar tahajud sesuai kemampuan. Pasti iraga karena punya kelebihan raga nakutin orang, punya power. Iraga nak bojo riskan, sensitif. Lebih baik iraga mulat sarira, ketenangan batin lahir itu dulu cari. Kalau kita sudah tenang, barulah kita jalankan tugas. Atau kira raga nyetir, raga bekerja, kalau masih tenang hasilnya pun apalagi nyetir kecelakaan. Apalagi seorang pencerah
seorang spiritual, kita harus berjiwa tenang. Jangan kita mapi-mapi, nyapu jadi aku, apalagi kita semua inilah nyame aja sama kejang. Kejang ciptaan Tuhan, ciptaan Widi. Mang Iraga bisa lah menghadapi semua yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar. Itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang harus kita hormati, hargai. Saling hormat, saling menghargai. Jangan saling menjatuhkan, saling mencari-cari kesalahan, apalagi saling kita membenci, apa saling memusnahkan. Kekuatan beliau yang asli itu adalah ketenangan. Kekuatan asli yang beliau adalah ketenangan. Kalau tenang kita akan rahayu. Nah, hanya orang-orang berjiwa tenang saja bisa tembus gilis, ya, nyambung ke tempat ya pelinggian para dewata. Iraga bersing tenang, jin setan buta kali masuk berangas biraga. Cuk emosional deh. Iraga petantang-petantang ngaku kini ngaku gitu, orang lain dianggap lemah, orang lain dianggap bodoh, dihina karena ya lacuran, karena ya yang anggap di bawah, itu udah buta. Kalau orang jiwa dharma tuh dia selalu menganggap orang lain itu adalah bagian daripada jiwa, bagian dari hidup kita, mereka lo saudara, saling hormat menghargai. Ya, nggih. Ampun domon ya ane Ratu ngeraos banyak. Dumugi ten tersinggung, yang jelas napi nih Ratu sampaikan adalah berbagi pengetahuan, mangdi iraga sami-sami saling mengingatkan. Inilah kita bentuk kasih sayang kita. Ratu lah kelebihan ane napi Ratu nih icendeun Widi nak Ratu nak uncarang aja semeton. Yen wenten kayun anggen dados anggen, yen ten kayun karena anggen ten napi-napi nak ten maksud. Yang penting iraga Ratu tujuannya adalah untuk saling memberi hal yang positif. Dumugi sampai kena rahayu, tetap semangat semuanya. Kita ingatlah selalu eling dan bakti pada Tuhan. Tuhan asing joh-joh ada di iraga, ngebakti dulu ke dalam, raga bakti ke mumai, raga karengken pun. Isa ada Widi, isa ada Atma, raga sindang hidup kalingan iraga ngeraos kene. Oke, pangde iraga nyen cara bahasa lahir raga kamu mumai tangkil matur sembahyang dadi tuh, nasa nglarang. Iraga niat tulus dan kemampuan dan ada izin dari Tuhan, dari dewata, para betara leluhur nak jalankan. Yang penting ingat nak ada Widi masih di ini. Itulah kita harus yakin. Rahayu sarang sami, dumugi semua dilancarkan, urusannya. Om Santi 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 Om.